Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala ba'dasy syuhuri ala ba'din wa faddala ba'dal ayyami ala ba'din wa faddalana ala katsirin mimman khalaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, benar-benar dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan benar-benar pula dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid yang mubarak ini menjadi pertanda bahwa kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa yang telah disiapkan oleh Allah surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Hari ini adalah Jumat yang pertama kita berada di bulan Sya'ban tahun ini. Kita bermohon agar kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang kita cintai, yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Disebut dengan bulan Sya'ban dikarenakan orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka lepas dari bulan Rajab, maka mereka bertebaran. Karena Sya'ban artinya adalah yatasya'ab, artinya bertebaran. Keluar dari kampung mereka. Ada yang bertujuan untuk berperang, setelah di bulan Rajab mereka dilarang. Ada yang mencari air di bulan tersebut sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada di antara mereka yang bertebaran ke hutan-hutan untuk mendapatkan bahan makanan dan kayu bakar. Penamaan bulan Sya'ban ini dimulai dari tahun 412 Masehi, pada saat di masa kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Kakek yang pertama adalah Abdul Muttalib, yang kedua Hisham, yang ketiga adalah Qusay Abdi Manaf, kemudian Qusay, dan yang kelima adalah Kilab bin Murrah. Inilah pertama kali bulan Sya'ban dijadikan sebagai nama dari bulan-bulan yang ada. Berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, di mana beliau mengatakan, beliau bertanya, ya Rasulullah, mali araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa selama 1 bulan
lebih banyak daripada bulan Sya'ban, artinya puasa sunnah. Maka menjawab pertanyaan ini Rasulullah mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia melalaikannya. Lalai dengan kesibukan-kesibukan mereka, tidak mau beribadah atau jarang beribadah. Baina Rajab wa Ramadan, Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya bulan Rajab adalah bulan orang bersemangat untuk beribadah. Bulan Ramadan juga bulan orang bersemangat untuk beribadah. Tetapi ketika berada di tengah-tengah antara keduanya, orang-orang kemudian menjadi lalai, malas untuk beribadah, sibuk dengan berperangnya, sibuk dengan mencari nafkahnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawinya. Maka jawaban Nabi ini mengingatkan kepada kita agar kita terus berada dalam kondisi ingat kepada Allah dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal perbuatan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku ingin saat amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Maka kondisi puasa adalah kondisi terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kita ingin saat amal kita diangkat oleh Allah, dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Demikian pula saat nyawa kita dicabut menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingin berada dalam kondisi berpuasa. Maka dalam hadis tadi Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alasan Rasulullah memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya adalah karena Rasulullah ingin saat amalnya dilaporkan kepada Allah, beliau berada dalam kondisi berpuasa. Maka kita mengetahui dalam hadis ini bahwa ternyata ada laporan amal tahunan yang dilakukan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap bulan Sya'ban. Dan para ulama mengatakan bahwa amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 3 tahap. Ada yang pelaporannya adalah yang bersifat yaumi, bersifat harian. Artinya setiap hari amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap pagi dan setiap sore. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar." Terjadi pergantian tugas antara malaikat malam dan malaikat siang. Mereka bertemu di waktu asar dan di waktu subuh. Ketika mereka melaporkan amal-amal kita kepada Allah di waktu malam misalnya atau di waktu pagi, maka mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana engkau meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat itu kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Taraknahum wa hum yusallun." Saat kami meninggalkan mereka, mereka sedang mengerjakan salat subuh dan salat asar. Juga ada pelaporan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal kita, raf'un usbu'i, dilaporkan setiap pekan, yaitu ketika kita berada di hari Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat
Setiap pekan amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbal amalu qati'i rahimin." Sesungguhnya amal-amal anak Adam itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima amalnya orang yang memutus tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah yaitu raf'un sanawi, diangkatnya, dilaporkannya amal perbuatan kita setiap tahun, yaitu ketika kita berada di bulan Sya'ban. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis tadi juga memberikan isyarat kepada kita pentingnya kita melakukan ibadah, pentingnya selalu kita berada dalam ketaatan saat orang-orang lalai, saat orang-orang jarang melakukan ibadah. Maka di antara keutamaan kita beribadah saat orang-orang lalai adalah bahwasanya kita menjadi orang yang sedikit, menjadi orang yang jumlahnya sedikit dalam melakukan amal-amal tersebut, sedangkan kebanyakan orang tidak melakukan ibadah. Dan ini memiliki keutamaan. Ketika kita melaksanakan sholat malam saat orang-orang tidur, ketika kita menjadi seorang pemuda tekun beribadah pada saat orang-orang yang seusia dengan kita, para pemuda-pemuda yang lain tidak melakukan ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh besar menjadi orang yang tekun beribadah kepada Allah pada saat orang-orang seusia dengannya malas beribadah, berhura-hura, foya-foya, melampiaskan hawa nafsunya, tapi dia menjadi seorang pemuda tumbuh besar dewasa selalu taat dan beribadah kepada Allah, maka ia pantas dan layak untuk mendapatkan zillullah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang sedang melaksanakan sholatul lail pada saat kebanyakan orang tidur. Dalam keadaan orang terlelap, nyenyak tidur, kita bangkit melaksanakan sholatul lail, maka sholat malam kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di malam hari pada saat orang-orang sedang tidur, maka hadiahnya adalah tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Demikian pula keutamaan melaksanakan ibadah pada saat orang-orang lalai adalah bahwa ia mendapatkan pahala yang besar, lebih besar daripada ibadah yang dilakukan bersama-sama dengan jumlah orang yang banyak saat orang-orang tidak lalai. Seperti ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah di tempat di mana kebanyakan orang lalai, yaitu di pasar. Pasar adalah tempat orang berdagang, berbisnis, berjualan, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, lalai, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seperti itu kemudian kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala berlipat-lipat menanti kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhalas suq," siapa yang masuk ke pasar, lalu dia mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah katakan, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah akan berikan kepadanya kebaikan 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, Allah akan hapuskan dosanya 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin, Allah angkat derajatnya 1.000.000 derajat. Ini adalah pahala yang menanti orang yang selalu berzikir, beribadah kepada Allah saat orang-orang di mana mereka berada di pasar lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian orang yang beribadah saat kebanyakan orang lalai, maka ia melakukan ibadah itu menjadi sangat berat. Dan berat ringannya ibadah mempengaruhi kemuliaan yang diperolehnya. Semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin banyak Allah berikan kemuliaan dan balasan kepada kita. Seperti ketika kita melakukan ibadah sholat subuh. Sholat subuh menjadi ibadah yang sangat berat. Yang kata Nabi, sholat terberat bagi orang munafik adalah sholat asar dan sholat subuh. Maka orang yang mengerjakan sholat subuh di waktu gelap gulita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, basyiril masyaina fi dzulmi ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, diberikan cahaya yang terang benderang, cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Dan beribadah di waktu di mana orang-orang tidak melakukannya menjadi penyebab tertolaknya musibah, tertolaknya bala. Ketika orang-orang tidak ingat kepada Allah, tidak memperbanyak zikir kepada Allah, tidak memperbanyak istighfar kepada Allah, lalu ada sebagian kecil di antara kita yang terus berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebab tertolaknya bencana, musibah dan bala. Maka bersyukurlah saudaraku sekalian kepada mereka-mereka yang tetap teguh dalam ibadahnya, tetap berzikir kepada Allah, sementara kebanyakan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada manusia kalau masih ada orang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi bekal bagi kita untuk tetap selalu istiqamah dalam ibadah kita, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi Ramadan kita dengan amal ibadah yang terbaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna bi syahri Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalat.